Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan fungsi switch dan array. Untuk itu, saya akan memasuki penjelasannya. Baik, di poin pertama ini kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu array dan bagaimana strukturnya dan sebagainya. Pengertian array ini sering juga dikenal sebagai larik atau sekumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama dan diidentifikasikan dengan memakai satu nama saja. Sedangkan strukturnya array terdiri dari 3 hal utama, yaitu elemen, indeks, dan panjang, di mana elemen adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array, dimulai dari angka 0 dan angka seterusnya. Kemudian panjang menunjukkan jumlah elemen yang dapat disimpan di array. Terus poin kedua ini, bagaimana jika kita melakukan atau diminta untuk menyimpan data yang banyak di dalam program kita. Misalnya kita disuruh menyimpan data dari nama teman-teman kita untuk data kotak, atau misalkan kita kerajinan bisa menyimpan datanya atau kodenya seperti ini. Nah, kode seperti ini kita bisa saja gunakan, tetapi masalahnya gimana jika kita diminta untuk banyak sekali data yang mau dimasukkan? Pasti kita akan capek atau lambat untuk melakukan kode-kode yang terus-menerus. Kemudian di poin keempat ini saya akan memperjelas apa itu array, bagaimana penggunaannya. Makanya kita butuh sesuatu yang dinamakan dengan array. Array ini merupakan struktur data untuk kita gunakan menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array ini dapat memiliki indeks, sehingga kita akan lebih mudah untuk memprosesnya. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan array di dalam bahasa pemrograman? Jadi, array itu kita gunakan untuk menyimpan data-data yang diinputkan ke dalam memori komputer kita. Jadi, jumlah datanya bisa banyak tapi satu jenis. Array bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang banyak tapi tipe datanya sama. Dengan menggunakan array, kita dapat menghemat banyak waktu, membantu kita mengurangi ukuran keseluruhan dari kode yang kita buat. Contohnya misalkan kita ingin menyimpan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Kita tidak akan dapat mengingat 100 nama variabelnya secara eksplisit. Oleh karena itu, kita dapat menyimpannya dengan mudah menggunakan array. Lalu bagaimana membuat dan menggunakan array ini? Jadi, ada 3 langkah untuk membuat array. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel array terlebih dahulu. Kedua, kita membuat array beserta ukurannya. Ketiga, kita membuat sebuah nilai pada setiap elemen dalam array. Ketiga langkah ini kita bisa kombinasikan dalam satu statement, atau kita pisah. Jadi, kita dapat mendeklarasikan sekaligus membuat array-nya. Baik, kita akan mencoba saja bagaimana cara bikin array di bahasa program Java. Nah, di sini kita perhatikan contohnya. Yang cara pertama itu string kurung siku nama titik koma. Yang kedua itu string nama kurung siku titik koma. Dan yang cara ketiga ini atau kunci new, string kurung siku nama sama dengan new string kurung siku 5 titik koma.
Kalau di sini kita menggunakan siku untuk membuat sebuah array, huruf siku ini bisa kita letakkan setelah tipe data atau nama. Jadi, array dan angka 5 yang kita lihat di dalam kurung sikunya itu artinya batas atau ukuran dari array, dan array yang kosong siap diisi dengan data. Nah, kita bisa mengisi datanya seperti ini. Atau kalau tidak mau repot, kita bisa membuat array langsung isi datanya. Jadi penulisannya itu string, siku, kotak siku, nama, kurung kurawal, titik koma atas 2, terus kita tulis nama datanya. Selanjutnya, kita bisa mengambil data dari array seperti yang kita sudah ketahui. Array memiliki indeks untuk memudahkan kita mengakses data. Oleh karena itu, kita bisa mengambil datanya dengan cara seperti ini. Untuk itu, mari kita coba atau membuat programnya di aplikasi NetBeans kita. Terlebih dahulu kita membuat nama kelasnya dulu. Kita kasih nama array. Mari kita membuat deklarasinya terlebih dahulu. Kemudian kita menulis datanya. Dan jangan lupa kita tutup ya. Mari kita buat perintah outputnya. Nah, setelah kita buat programnya, maka ketika kita jalankan programnya ini, maka yang muncul akan yang namanya jack. Mari kita coba. Nah, sudah terbukti. Kenapa jack yang muncul? Karena indeksnya jack itu di angka nomor 2. Sedangkan indeks yang diawali dengan 0 sampai nilai seterusnya. Mari kita buat. Baiklah, inilah contoh program dari array. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi Swiss. Terlebih dahulu, seperti dari awal kita harus mengetahui apa itu Swiss, bagaimana kegunaannya. Swiss ini merupakan fungsi untuk mengevaluasi satu nilai atau disebut ekspresi terhadap daftar nilai dan mengembalikan hasil yang terkait dengan nilai cocok yang pertama. Jadi, di Swiss ini memiliki percabangan yang digunakan di Swiss ada 3. Yang pertama, if, yang kedua Swiss case, dan yang ketiga ternary. Untuk penulisannya itu atau statementnya dari Swiss itu sendiri, Swiss buka kurung ekspresi
kurung kurawal case kondisi pertama. Aksi yang dilakukan saat kondisi 1 terpenuhi, maka switch akan tidak melanjutkan memproses. Tetapi jika kondisi 1 terpenuhi, maka selesai switchnya. Kalau belum terpenuhi, maka dia akan lompat ke kondisi selanjutnya. Kemudian jika kondisi semua tidak terpenuhi, maka tibalah default. Kemudian kita buka dengan kurung kurawal, maka jangan lupa untuk memberikan kurawal tutupnya seperti ini. Untuk itu, mari kita coba membuat contohnya atau programnya di NetBeans. Terlebih dahulu, kita membuat nama kelasnya dulu, yaitu switch scanner. Baik, untuk menulis ini kita harus membuat deklarasinya terlebih dahulu sekaligus membuat variabelnya. Scanner. Kita tulis di sini. Terus kita membuat variabelnya. Jumlah dan integer tambahkan sistem in. Enter, tambah lagi sistem out. Buat menu makanan. Ini ada kurang S-nya. Oke, terus kita melanjutkan. Enter, terus melanjutkan plus 1 buat nasi goreng ya. Kita membuat 12.000. Tutup, enter lagi, kita buat lagi seperti yang di atas. 2 nasi ayam
Terus kita membuat harganya Rp 11.000. Kita tutup, enter lagi, kita sampai membuat 3 kondisi. 3 nasi ikan Rp 10.000, tutup. Nah, setelah kita membuat kondisinya, kita membuat lagi, masukkan pilihan sini, masukkan pilihan Anda kurang siku 1, 2, 3. Oke, kita balas. Kita membuat string pilihan, string pilihan input next. Kenapa inputnya yang di atas huruf kecil? Maka kita harus huruf kecilnya. Kemudian kita membuat switch pilihannya, switch pilihan, switch pilihan, buka, oke, 1, kita buat sistem outputnya, sistem print, masukkan jumlah pilihan, kita enter, jumlah pilihan pesanan, enter, jumlah output, jumlah input titik next sesuai dengan nama file di atas. Kenapa jumlah ini? Karena di atas huruf besar, maka kita enter besar juga. Oke, sudah selesai. Terus kita harga dengan jumlah 12.000. Oke, kita buatkan sistem outputnya, sistem print masukkan jumlah pembelian titik Rp titik plus harga, kemudian kita membuat break. Nah, setelah ini kita membuat lagi case 2 sampai 3, maka itu kita copy saja yang ini,
Ctrl C. Kita rubah yang 2 ini jadi 2 dan harganya kita rubah juga menjadi 11. Kita copy lagi 1, kita ubah angkanya menjadi 3 dan nilai harganya juga kita rubah menjadi 10. Nah, inilah contoh program dari Swiss. Mari kita coba jalankan. Nah, menu makanan. Terus kita masukkan pilihan. Kita pilihan 3. Kita enter. Masukkan jumlah pesanan. Kita klik 3. Maka totalnya 30.000 sesuai dengan nilai pesanan 10.000. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.